Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Nurrahma dari kelas 11 MIA 2 akan menjelaskan tentang sedikit materi bagian dari dinasti Abbasiyah. Materi yang akan saya jelaskan tentang periode pemerintahan Daulah Abbasiyah. Periode pertama, masa pengaruh Persia, tahun 750 sampai 847 Masehi. Periode kedua, masa pengaruh Turki, tahun 847 sampai 945 Masehi. Periode ketiga, masa kekuasaan Bani Buwayhi, tahun 945 sampai 1055 Masehi. Periode keempat, masa kekuasaan Bani Seljuk, tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Dan periode kelima, masa kekuasaan Bani Abbasiyah bebas dari pengaruh apapun, tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Pergeseran. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam mengembangkan pemerintahan sehingga masa Daulah Abbasiyah dapat dikelompokkan menjadi 5 periode sehubungan dengan corak pemerintahan. Periode Daulah Abbasiyah mengalami 3 kali pergantian penguasa, yaitu Bani Abbas, Bani Buwayhi, dan Bani Seljuk. Periode pertama, Abu al-Abbas as-Saffah sampai al-Watsik merupakan khalifah periode pertama Daulah Abbasiyah. Pada periode inilah Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan sekaligus masa keemasan. Akan tetapi, ketika Khalifah Al-Mu'tasim berkuasa, orang-orang Turki yang duduk dalam pemerintahan mulai memengaruhi kebijakan yang diambil Khalifah. Hal itulah yang menyebabkan Khalifah Al-Watsik memindahkan pusat pemerintahan dari Baghdad ke Samarra. Periode kedua dimulai dari pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil. Ia dan khalifah pengganti sangat lemah, sehingga orang-orang Turki dapat mengambil alih kekuasaan. Mereka kemudian mengangkat khalifah sesuai keinginan sendiri. Secara politik, keadaan Bani Abbasiyah bertambah buruk, meskipun ilmu pengetahuan dan kebudayaan terus berkembang. Periode ketiga. Pada periode ini, kekuasaan dipegang Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Pusat pemerintahan berpindah dari Baghdad ke Shiraz, tempat Ali bin Buwayhi berkuasa. Pada periode ini, keadaan menjadi lebih buruk karena khalifah tak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan digaji. Meskipun demikian, ilmu pengetahuan tetap berkembang dengan munculnya tokoh-tokoh besar. Periode keempat. Atas permintaan Khalifah Abbasiyah, Bani Seljuk dapat melumpuhkan Bani Buwayhi dan mengambil alih kekuasaan. Kewibawaan khalifah kembali sehingga keadaan mulai membaik. Akan tetapi, kekuasaan Bani Seljuk melemah setelah munculnya konflik internal. Periode kelima. Pada periode ini, kekuasaan Abbasiyah benar-benar bebas dari pengaruh manapun. Akan tetapi, karena sempitnya wilayah kekuasaan yaitu di sekitar Baghdad saja, pemerintahan menjadi tidak efektif dan politik melemah. Ketika datang tentara Mongol di bawah pimpinan Hulaguhan, Abbasiyah dapat dikalahkan dengan mudah sehingga masa kekuasaan Abbasiyah berakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.